berbagi cerita, berbagi pengalaman. Bahwasannya ketika seseorang ingin membangun sebuah usaha atau sebuah bisnis, itu yang terpenting yang harus dipersiapkan selain modal tentunya adalah mental. Karena tanpa mental yang kuat, tanpa basic yang kuat, ketika ingin memulai sebuah usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang besar, pada intinya tekniknya hampir sama, mentalnya dulu. Jangan pernah berpikir ketika membuka usaha itu hanya memikirkan langsung pengen enak, pengen rame, langsung grafiknya melejit. Semua orang masih berpikir pengen seperti itu. Tapi perlu diingat, ibarat membangun rumah, yang perlu kita pikirkan adalah fondasi rumahnya. Jadi jangan mikir dulu bagian rangka, atap, dan lain-lain. Fondasi harus kuat. Artinya, babat alas itu nggak gampang, bolo. Jadi perlu waktu. Contoh kecil, membuka angkringan. Banyak teman saya, teman aku bertanya, bro, gimana sih bisa buka angkringan, sejarahnya gini. Intinya dia ketertarikan. Saya cuma bilang satu gini, yang penting yakin dulu, yang penting mentalnya jadi dulu. Banyak, kalau dihitung mungkin ada sekitar 5-10 teman yang mencoba buka. Yang bertahan itu nggak lebih cuma 2 orang, karena yang lain itu nggak kuat menikmati babat alasnya. Ya namanya dagang itu ya perlu namanya mencari pelanggan, tidak hanya sekedar jualan. Kita tuh pelayanan harus baik. Ada istilah kopi yang dengan merek yang sama, misalnya kopi kapal selam atau kopi apa, termasuk mungkin mie instan. Cara pembuatan dan hasil mungkin rasa bisa sama, tapi pelayanan berbeda. Artinya kita harus bisa komunikasi dengan pembeli. Kita harus bisa lihat, oh dia ini butuh teman ngobrol atau enggak. Oh misalkan dia ini kelihatannya lagi nggak mood, gimana caranya dengan dia datang pergi ke tempat tongkrongan, dia itu kan butuh teman. Bisa jadi dia pengen curhat, cuman bingung mengawalinya. Kita harus pintar-pintar pancing itu. Termasuk ketika istilahnya kita berdagang itu harus bisa memahami yang namanya mengalami kadang rame, kadang sepi. Nah itu kita harus pintar mengatasinya itu. Jadi ketika orang baru berwirausaha, buka angkringan baru seminggu 2 minggu udah ngeluh gini, berarti dia memang belum siap secara mental. Artinya kalau pengen usaha itu maju, berkembang, ya kita harus pelajari apa sih yang harus kita perbaiki supaya warung kita ini nyaman untuk orang lain atau grafiknya naik gitu ya. Karena ingatlah bahwa untuk mencapai titik itu nggak mudah. Jadi orang berpikir melihat aku saat ini, ingat ini seperti sekarang jangan dilihat enaknya. Perlu waktu. Sudah 8 tahun aku jalanin ini. Jadi jangan disamakan orang yang baru seminggu menjalani, atau hanya dilihat titik enaknya saja. Kita pernah ngalamin itu pahit manisnya. Jadi ya kalau kamu baru dagang 1-2 bulan itu belum babat alas. Jadi mungkin perlu waktu setahun bahkan. Tapi kalau kamu dalam 1 bulan udah stabil, berarti rezekimu bagus. Syukuri. Tapi perlu diingat, yang seperti itu hanya 1001, lainnya butuh proses. Makanya apapun usahanya, yang penting kita siap menikmati prosesnya. Insya Allah ketika kita punya tekad, usaha, ikhtiar, dan doa, mohon ridho orang tua untuk mendukung setiap langkah kita, minta ridhonya istri, rezeki itu akan datang. Tinggal bagaimana kita menjemput rezeki itu, mengupayakan rezeki itu sehingga menjadi rezeki yang nyata. Seperti itu. Mungkin kira-kira pesan moral sore ini, malam ini seperti itu. Yang pada intinya jangan takut berwirausaha. Karena ingat, Nabi kita udah mengajarkan untuk berdagang. Maka jangan takut. Kita contoh. Walaupun rezeki setiap orang berbeda, rezeki hari Senin sama hari Selasa juga beda. Nikmati, syukuri. Kadang grafiknya naik, kadang turun, kadang sama aja. Nah itu namanya proses yang harus kita jalani gitu. Jalan aja kalau cuman lurus doang, nggak ada tanjakan, nggak ada turunan, nggak ada belok kanan, nggak ada belok kiri, nggak seru bolo. Nikmatnya berkendara itu ya bisa corneringan, tapi jangan willy sembarangan. Corneringan juga boleh, tapi lihat situasinya. Jangan sembarang mereng, sembarang niko, nggak tahu teknik, di depan berlawanan ada kendaraan kan bahaya. Kecuali kalau kamu udah berguru di Banten udah lama ya toh. Tapi perlu diingat, berkendara jangan hanya sekedar kita untuk keselamatan kita. Keselamatan orang lain juga harus kita pikirkan. Karena hak pengguna jalan itu sama.
Oke, yang penting jangan periting kanan, belok kiri. Itu berbahaya. Siapa yang biasa kayak gitu? Ya, itu raja jalanan. Disebut boleh? Boleh dong. Mak-mak dan mbak-mbak.